Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur karena kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin Allah kita bisa berkumpul pada hari ini untuk menghadiri seminar dengan judul Diseminasi Disiplin Positif di Sekolah yang akan dipaparkan oleh CGP, calon guru penggerak angkatan 8 SMP Negeri 35 Kota Padang, dengan nama Vidya Muhni SPDGM. Pada hari ini kita sangat mengharapkan sekali agar seminar ini bisa berhasil dan membawa dampak positif bagi dan perkembangan yang bagus bagi sekolah kita. Untuk keberhasilan itu, marilah kita mulai acara kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memperlancar acara kita lanjutkan dengan acara kedua, yaitu kata sambutan yang akan diberikan oleh Kepala Sekolah SMPN 35 Padang kepada Bapak Zulfarno SPD MPD MAG. Kepada Bapak Zulfarno SAG MPD, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan nikmat dan karunia itu bisa kita pergunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati narasumber kita, Ibu Vidya Muhni, akan memaparkan tentang budaya positif, diseminasi budaya positif di sekolah. Dan yang kami menghormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, karyawan SMP Negeri 35 Padang. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan seminar yang akan disampaikan oleh salah seorang guru CGP kita. Mudah-mudahan dari seminar nanti itu akan bisa menghasilkan, pertama adalah akan menambah ilmu pengetahuan kita tentang bagaimana membangun budaya positif baik pada diri kita maupun bagi siswa kita dan bagi warga sekolah. Di membangun budaya positif ini kadang-kala kita memang sangat sulit sekali menyerahkan diri kita ya. Kadang-kala kita menganggap orang lain itu negatif saja kan, padahal yang disampaikannya positif. Ya karena itu apa? Oleh karena itu bagaimana kita bisa meyakinkan diri kita dan meyakinkan siswa kita tentang apa-apa masalah yang kita sampaikan kepada siswa atau aturan yang kita buat kepada siswa itu bisa dimengerti oleh siswa kita yang baik atau bisa diterima secara positif dan baik. Dengan kata lain bahwa di dalam Islam itu adalah membangun sifat istiqamah ya. Sifat istiqamah dalam kita yakin dengan diri kita itu mempunyai manfaat yang baik terhadap diri kita. Itu adalah semua yang kita lakukan itu, kalau kita bangun dengan jiwa positif akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kan. Kita saja umpamanya berbaik sangka kepada orang, maka kita sudah dapat pahala. Apalagi kita melakukan yang baik ya. Kalau dapat satu saja kita lakukan dapat 1, 2, 3 dan seterusnya. Bagaimana sikap kita ini membangun di mindset kita bahwa sesuatu yang dilakukan itulah baik semuanya. Kadang-kala kita belum tentu orang berkata itu, oh kadang-kala banyak sebenarnya daripada yang kita lakukan. Oleh karena itu apa? Kita simak pemaparan dari Ibu Vidya dan sumber kita tentang diseminasi budaya positif ini agar apa? Agar nanti bisa kita lakukan di SMP Negeri 35 atau di kelas kita masing-masing. Ini saja kita buka acara kita yang baca bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit, ada juga kegiatan setelah ini yang silakan dilanjutkan. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Zulfarno, SAG MPD. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 8 SMP 35 Padang yang akan diberikan oleh Miss Widya Muhni SPDGR. Kepada Miss, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak, atas sambutannya Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Zulfarno, selanjutnya Ibu Wakil Kepala Sekolah Bu Samawati, dan teman-teman Bapak Ibu Guru SMP Negeri 35 Padang yang sudah menyediakan waktu dan menyempatkan waktu untuk hadir di acara diseminasi budaya positif di sekolah kali ini, Bapak Ibu. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, di sini kita sudah sama-sama melihat ya, ini sebenarnya tugas modul 1.4 yang berjudul budaya positif. Nah, acara kali ini di tanggal 25 bulan Juli 2023 ini, tepatnya pada hari Selasa ini, memang betul ini dijadwalkan untuk mendapatkan atau membuat seminar yang mana kita disuruh untuk bagaimana caranya kita memaparkan apa yang telah kita pelajari selama di modul 1, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita agak santai sebentar ya Bapak Ibu ya, tidak terlalu tegang Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, baiklah kita mulai ya. Kita mulai apa itu diseminasi tadi saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu. Nah sekarang Bapak Ibu kita bahas dengan budaya positif. Nah menurut Bapak Ibu kira-kira apa itu budaya positif? Budaya yang baik ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Budaya positif itu yaitu suatu pembiasaan yang bernilai positif, nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah atau di kelas yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab Bapak Ibu. Itulah yang dinamakan dengan budaya positif. Nah selanjutnya ya Bapak Ibu ya, ini materi-materi yang akan saya paparkan hari ini, yaitunya ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian 5 posisi kontrol, selanjutnya segitiga restitusi. Ini 7 bagian ini yang akan kita bahas sama-sama nanti Bapak Ibu. Selanjutnya perubahan paradigma belajar. Pembelajaran berpusat kepada siswa, bukan lagi kepada guru Bapak Ibu. Pembelajaran berpihak kepada anak dan siswa. Mungkin dahulunya pembelajaran itu berpusat kepada guru, yaitu teacher center ya Bapak Ibu ya. Tapi beralih ke sini pembelajaran itu akan berpusat kepada siswa atau student center. Nah selanjutnya Bapak Ibu, apa tujuannya membangun budaya positif? Yang pertama yaitu menumbuhkan karakter yang baik dan motivasi intrinsik murid. Kemudian yang kedua, murid mampu menyelesaikan masalah dengan cara sendiri. Kemudian yang ketiga, mencintai lingkungan kelas dan sekolah dengan hal-hal yang positif. Yang keempat, murid memiliki etika, sopan santun dan berakhlak mulia. Kemudian yang kelima, guru dan murid mampu menjalankan keyakinan kelas dengan konsisten. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini yang pertama sekali yang akan kita bahas yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang mana disiplin positif ini berlatar belakang menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang mana sekolah tempat bercocok tanam dan persemaian bibit tanaman Bapak Ibu. Artinya gimana? Yaitu dengan kata lain dipesankan oleh Ki Hajar
Dewantara bahwa cita-cita peradaban mimpi kita sebagai bangsa kita mulai dan kita kerjakan mulai dari pendidikan Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya kita mempersemaikan bibit tanaman, ya artinya murid-murid kita, anak-anak kita itu berasal dari pendidikan, yaitu berasal dari sekolah kita. Kemudian latar belakang yang kedua yaitu kesadaran akan penerapan disiplin positif, masih motivasi ekstrinsik, masih menganut reward dan punishment. Contohnya saja Bapak Ibu, apabila kita mengajak anak untuk melakukan sesuatu pasti adalah imbalannya, ya kan? Ada rewardnya. Atau misalkan anak yang melakukan kesalahan pasti ada punishmentnya Bapak Ibu atau hukumannya. Ya, itu latar belakang yang kedua. Kemudian yang ketiga, komunikasi masih satu arah, posisi kontrol guru masih sebagai penghukum. Jadi posisi kita kebanyakan, ya termasuk saya sendiri, itu masih berada di posisi penghukum. Dia nanti ada 5 posisi, nanti akan kita bahas sama-sama Bapak Ibu. Nah selanjutnya, apakah makna dari disiplin? Nah di sini disiplin itu berasal dari kata Latin yaitu disciplina, artinya belajar. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Selanjutnya, nah yang kedua, disiplin positif. Ketika mendengarkan kata disiplin, apa kira-kira yang terbayang di benak kita Bapak Ibu? Kemudian apa yang terlintas dalam pikiran kita? Kemudian kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib. Betul nggak Bapak Ibu? Harus disiplin, berarti harus mengikuti kata tertib. Kemudian kepatuhan dan peraturan. Nah, disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sesungguhnya sesuatu hal yang berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Jadi nantinya untuk menegakkan sebuah disiplin positif, kita tidak harus memberikan hukuman Bapak Ibu, ya. Nah, di sini disiplin positif belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia. Apa tujuan mulia kita Bapak Ibu? Yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ada 3 tujuan dari disiplin positif. Yang pertama, menjadi orang yang mereka inginkan. Dan yang kedua, menanamkan motivasi intrinsik dari murid kita. Jadi tidak hanya sekedar motivasi ekstrinsik saja, akan tetapi kita memunculkan bagaimana para siswa kita mempunyai nilai atau motivasi intrinsik di dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya Bapak Ibu. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Apa saja? Atau apa itu nilai kebajikan universal? Yaitunya sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Yang mana profil pelajar Pancasila itu yang pertama sekali apa Bapak Ibu? Yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Inilah pencapaian dari profil pelajar Pancasila ya yang terlahir dari disiplin positif Bapak Ibu. Selanjutnya teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi ya. Nah, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Berarti kita disuruh untuk mandiri untuk diri kita sendiri. Itulah arti dari merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, selanjutnya, teori motivasi perilaku itu ada 2 Bapak Ibu, yaitu motivasi yang berasal dari ekstrinsik dan berasal dari intrinsik. Nah, motivasi eksternal dan internal Bapak Ibu. Nah, motivasi eksternal itu contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya melakukannya? Ya, itu artinya kita berbicara dengan diri kita sendiri. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain.
Nah, itu termasuk eksternal Bapak Ibu. Jadi ada embel-embelnya, ya, ada imbalan yang akan kita terima. Itu namanya motivasi eksternal. Namun untuk motivasi internal itu mempunyai tujuan disiplin positif, yang mana untuk menghargai diri saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, itu yang positif Bapak Ibu. Motivasi internal. Nah, sekarang dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu menurunkan kualitas ternyata Bapak Ibu. Padahal biasanya yang kita ketahui apabila anak melakukan sesuatu pasti harus kita kasih penghargaan Bapak Ibu. Namun ternyata ya di pelajaran modul ini saya mendapatkan pembelajaran ternyata hukuman dan penghargaan itu, penghargaan saja itu akan menurunkan kualitas. Kenapa? Kalau seandainya seorang anak melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan penghargaan, namun apabila penghargaan itu tidak kita berikan, maka hal tersebut tidak akan dilakukannya Bapak Ibu. Nah, kemudian penghargaan akan mematikan kreativitas Bapak Ibu. Ya, selanjutnya penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Hanya untuk mendapatkan A, saya melakukan ini. Hanya untuk mendapatkan pujian misalnya dari Ibu Eki, atau hanya ingin mendapatkan pujian dari teacher misalkan, saya melakukan ini. Nah, itu yang namanya penghargaan yang berasal dari luar atau ekstrinsik Bapak Ibu. Nah, kemudian, di sini mari kita bermain sebentar Bapak Ibu ya. Kita sama-sama belajar apa beda hukuman dengan konsekuensi Bapak Ibu. Ada yang bisa bantu Bapak Ibu? Perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi? Ya, silakan Bu. Kalau ini menurut saya Bu, taruh salah. Kalau hukuman itu yang menentukan adalah guru itu sendiri. Misalnya terlambat, nanti kamu akan disuruh membersihkan lapangan, harus dikerjakan. Tetapi kalau konsekuensi itu adalah berupa bukan hukuman juga, tetapi sebelumnya sudah disepakati bersama siswa terlebih dahulu. Itu menurut saya. Oke Bu, terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih pada Bu Sal. Betul sekali Bapak Ibu ya. Yang namanya hukuman itu berasal dari kita sebagai guru, pemberi hukuman itu, ya, menganut satu arah gitu loh Bapak Ibu. Kita memberikan kepada siswa saja tanpa ada deal dari si siswa itu, atau berlangsung pada saat itu saja, spontanitas. Nah, itu yang namanya hukuman. Sedangkan konsekuensi, kita sudah berbicara terlebih dahulu. Kita sudah membuat suatu kesepakatan dengan siswa tersebut terlebih dahulu, baru itu yang dinamakan konsekuensi. Misalkan nih, kalau tidak pakai sepatu warna hitam, sepatunya harus diapain? Pasti diambil dulu. Nah, sebelum diambil, pasti kita sudah bilang dulu ya Bu ya. Kita bilang dulu sama anaknya, sama siswanya. Nah, itu namanya konsekuensi. Akan tetapi apabila kita nampak anak pakai sepatu hitam, pakai sepatu warna-warni tanpa kita bilang peraturan, tanpa bilang apa-apa terlebih dahulu, langsung kita ambil, kemudian anak nyeker. Nah, itu namanya hukuman Bapak Ibu ya. Nah, sekarang mari kita lihat, ini ada 7 tindakan. Mari kita sama-sama lihat apakah tindakan yang 7 ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, kira-kira yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini karena terlambat ke sekolah, dia mencatat 100 kali dalam buku catatannya dengan tulisan saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira menurut Bapak Ibu semua, itu semua termasuk yang nomor 1 ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Oke, kita keep dulu jawabannya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi. Oke, kita keep dulu kemudian. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, kita lihat dulu. Kemudian, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Ada konsekuensi, ada hukuman. Kita keep dulu.
Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi hukuman. Oke, ada berbagai banyak macam ya jawabannya. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Konsekuensi hukuman. Ada lagi Bapak Ibu? Konsekuensi hukuman. Oke. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Gimana Bapak PJOK? Yang terakhir. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, mari sama-sama kita lihat apa jawabannya. Nah, ini. Ternyata yang pertama, untuk mencatat 100 kali ya di dalam buku catatan saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu merupakan hukuman Bapak Ibu. Ya karena mungkin tidak dibicarakan sebelumnya. Ya pada saat dia telat langsung disuruh sama gurunya untuk mencatat saya tidak akan terlambat lagi. Nah kemudian lari mengelilingi 2 kali mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali itu termasuk hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu termasuk hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, itu konsekuensi. Ya, konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Ya karena kalau tidak disenggol pasti tidak akan tumpah gitu loh. Jadi untuk mengganti hal itu ya harus diganti gitu loh, itulah konsekuensinya gitu. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket selama 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu namanya konsekuensi. Ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, keyakinan kelas ya. Nah, keyakinan kelas itu apa Bapak Ibu? Nah, mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan? Kenapa tidak peraturan kelas saja atau peraturan sekolah? Kenapa harus keyakinan kelas tapi keyakinan sekolah? Nah, kan kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Atau mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau datang ke sekolah? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti keserangkaian peraturan-peraturan. Nah, selanjutnya, keyakinan kelas itu apa? Tadinya ya. Keyakinan kelas itu merupakan salah satu disiplin positif yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Nah, selanjutnya, prosedur dalam pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ya Bapak Ibu ya, jadi di sini kita tidak menggunakan kata peraturan, melainkan kita menggunakan kata keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Yang mana yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau siswa-siswa untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas atau sekolah. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Nah, kemudian atau kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil dari curahan pendapat itu tadi. Nah, selanjutnya yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif, ya. Nah, selanjutnya yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan. Selanjutnya yang kelima,
tinjau ulang keyakinan kelas atau sekolah secara bersama-sama. Ya, kalau di kelas berarti kita tinjau dengan siswa-siswa kita, kalau di sekolah kita meninjaunya dengan warga sekolah kita. Seharusnya setelah beberapa peraturan yang telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Selanjutnya yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan warga atau murid. Dan yang ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dipasangkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh warga sekolah. Nah, untuk aksi nyata ini Bapak Ibu, saya sudah mencobakannya di salah satu kelas yang saya ajar seperti ini Bapak Ibu. Nah ini yang pertama Bapak Ibu, ya, di awal sama seperti yang tadi. Kita meminta peraturan-peraturan atau keyakinan-keyakinan kelas apa saja yang sudah pernah ada di kelas tersebut, baik itu di sekolah ataupun di kelas itu langsung Bapak Ibu. Kemudian mereka menempelkan kertas sticky note mereka masing-masingnya ya berdasarkan apa yang mereka ingat tentang peraturan tersebut, ya. Kemudian ditempelkan di depan di papan tulis. Kemudian dari peraturan kelas tersebut, peraturan yang telah mereka tuliskan tersebut, ya, dijadikan menjadi kalimat positif. Jadi yang peraturan itu tadi pasti kalimatnya negatif. Contohnya, jangan buang sampah sembarangan, atau jangan menggunakan perhiasan, atau jangan memakai sepatu belang. Nah itu kan merupakan kalimat negatif Bapak Ibu. Nah kemudian ini akan diubah menjadi ke kalimat positif dari kalimat-kalimat negatif itu tadi. Selanjutnya dari kalimat positif ini kita lihat atau kita cari nilai kebajikan yang ada pada kalimat positif itu tadi. Setelah itu baru ada yang namanya tabel Y dan tabel T Bapak Ibu, di mana tabel Y dan tabel T ini berisikan apa-apa saja kalimat-kalimat negatif yang terdapat, yang muncul ya dari aktivitas sebelumnya, dan apa saja yang kalimat positif yang dapat ya atau yang muncul dari kegiatan sebelumnya Bapak Ibu. Nah selanjutnya kita akan bikin ya dari hal tersebut sudah muncul tabel Y dan tabel T, baru ada yang namanya pembagian tugas guru dan tugas murid, atau yang bukan tugas guru dan tugas murid. Nah jadi dari hasil yang tugas guru dan tugas murid, yang bukan tugas guru dan bukan tugas murid, baru nanti muncul yang namanya keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu muncul dari tugas murid Bapak Ibu, ya, tugas murid, keyakinan-keyakinan yang mereka tepati Bapak Ibu. Nah ini kebetulan saya mencobakannya di kelas 86 Bapak Ibu. Nah kemudian selanjutnya Bapak Ibu kita lanjut pada kebutuhan dasar manusia atau dunia berkualitas. Oke, kebutuhan dasar manusia di sini ada 4 kebutuhan dasar. Yang pertama kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kesenangan dan kebebasan, serta bertahan hidup. Ada 5 ternyata Bapak Ibu, ya. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, oh ya, ini kebutuhan dasar manusia ini tidak hanya dimiliki oleh orang dewasa saja Bapak Ibu. Ternyata anak-anak kita pun juga harus kita perhatikan Bapak Ibu kebutuhan dasar ini. Contohnya saja, misalkan untuk bertahan hidup, banyak di antara anak-anak kita ternyata di luar sana selain sekolah mereka juga mencari uang, baik itu sebagai tukang parkir, ada yang jualan ya Bapak Ibu ya. Nah mungkin itu tuh hal yang harus kita pahami Bapak Ibu selain gaya mereka belajar di kelas Bapak Ibu. Nah kemudian selanjutnya ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Di 5 posisi kontrol ini yang pertama sekali ada sebagai posisi penghukum, ada pembuat rasa bersalah, kemudian ada sebagai posisi sebagai teman, posisi pemantau, dan posisi manajer Bapak Ibu. Nah di sini mari kita saksikan bersama-sama ada sebuah video tentang
posisi kontrol Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Brian Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga,
dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Kenapa Ibu? Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren bukan menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma.
Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik, Bapak Ibu semua, tepuk tangan dulu untuk kita sama-sama Bapak Ibu. Barusan kita sudah lihat ya, sudah menonton video 5 posisi kontrol ya, sekaligus contoh-contohnya Bapak Ibu, penerapan dari 5 posisi kontrol. Kira-kira dari 5 posisi kontrol ini, mulai dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer, kira-kira di dalam diri kita masih ada yang sebagai penghukum Bapak Ibu? Masih. Pembuat rasa bersalah ada Bapak Ibu? Masih. Sebagai teman Bapak Ibu? 50-50 Ada Bapak Ibu ya. Kemudian sebagai pemantau ada Bapak Ibu? Ada. Bagaimana dengan posisi manajer? Alhamdulillah masih belum Bapak Ibu ya. Mungkin habis ini kita sedikit demi sedikit akan belajar ya bagaimana posisi kita menjadi posisi manajer nantinya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, 5 posisi kontrol ini ada identitas gagal, ada identitas berhasilnya Bapak Ibu ya. Identitas gagal yang berasal dari kontrol dari luar. Nah, ini kan tadi kan ada 5 posisinya. Kemudian bagaimana cara menghindari hukuman. Kemudian identitas gagal itu menghindari hukumannya seperti apa? Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah. Itu gagal itu ternyata Bapak Ibu. Kemudian identitas berhasil atau sukses itu mengharapkan imbalan atau ketergantungan kepada orang lain. Nah, itu terdapat pada posisi sebagai teman dan posisi pemantau Bapak Ibu. Selanjutnya, identitas berhasil yang sukses, yang menghargai diri sendiri, itu terdapat pada posisi manajer Bapak Ibu. Yang mana mari kita lihat sama-sama, pada saat motivasi guru yang berbuat di posisi identitas gagal yang penghukumnya, yaitu guru menghardik, menunjuk-nunjuk dan menyakiti serta menyindir siswa Bapak Ibu. Itu yang dilakukan oleh guru. Kemudian kalau yang untuk pembuat rasa bersalah,
guru tersebut menceramahi dan mengatakan seharusnya bla 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 bla. Ibu kecewa sekali kamu bla 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 bla. Nah, itu terdapat pada pembuat rasa bersalah. Anak merasa bersalah ya terhadap apa yang dituduhkan, apa yang diucapkan oleh guru tersebut. Nah, bagaimana dengan identitas berhasil yang dibuat oleh atau yang dilakukan oleh guru yang berada di posisi sebagai teman, yaitu guru ini membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Selanjutnya untuk posisi pemantau, guru melakukan menghitung dan mengukur data yang ada pada murid tersebut, seperti yang ada pada video tadi. Ditanya jam berapa kira-kira kita masuk sekolah, apa yang harus dilakukan, ya. Nah, kemudian sebagai manajer yang harus dilakukan guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap muridnya. Nah, kemudian guru, apa yang dikatakan guru? Di dalam identitas penghukum atau posisi penghukum, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu sebagai contoh dari posisi penghukum. Kalau posisi sebagai pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Jadi karena ibunya takut ibunya stres, jadi anaknya ini merasa bersalah gitu loh. Nah, selanjutnya sebagai pemantau, ya, guru ini berkata apa peraturannya? Seperti tadi Bapak Ibu, kira-kira jam berapa kita masuk? Gitu loh, ya. Selanjutnya sebagai manajer yang dikatakan si guru ini yaitu apa yang kita yakini atau apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, jadi guru di sini sifatnya menggali Bapak Ibu, menggali apa yang ada pada diri siswa tersebut. Kemudian hasil dari apa yang dibuat atau yang dikatakan guru ini adalah kalau penghukum, murid ini cenderung memberontak, menyalahkan orang lain serta banyak berbohongnya Bapak Ibu. Sedangkan pembuat rasa bersalah hasilnya adalah menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong akhirnya Bapak Ibu. Selanjutnya sebagai teman hasilnya adalah ketergantungan. Kalau tidak sama guru ini, anak ini tidak akan baik Bapak Ibu. Ya, mereka akan baik kepada satu orang guru, yaitu guru yang menganggap dia ini sebagai temannya Bapak Ibu. Kemudian posisi pemantau hasilnya adalah menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian sebagai manajer hasilnya adalah menguatkan pribadi. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas dalam posisi penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Yang ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian dalam pembuat rasa bersalah kaitannya dengan dunia berkualitas, yaitu murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas juga. Kemudian dalam posisi teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Selanjutnya sebagai pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, setelah guru berkata pasti ada murid yang menjawab ya Bapak Ibu ya. Nah, di murid menjawab sebagai penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, biasanya kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Anak yang nakal, anak yang masalahnya itu saja Bapak Ibu, pasti dalam dirinya juga seperti itu Bapak Ibu. Ada kata-kata ini Bapak Ibu ya, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Atau kalau sebagai pembuat rasa bersalah, murid akan berkata maafkan saya Bu, gitu loh ya. Kemudian sebagai teman, murid akan berkata saya pikir Bapak teman saya, ternyata begitu, gitu loh ya. Selanjutnya sebagai pemantau, murid akan berkata berapa banyak bintang yang saya peroleh, atau berapa halaman yang harus saya tulis, atau kalau saya menang ibu mau kasih saya apa, atau saya betul semua ibu bakal kasih saya apa ya. Itu sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu yang ada dikatakan murid. Nah, dampak pada murid apabila sebagai di posisi penghukum, mereka akan mengulangi kesalahan yang sama Bapak Ibu. Sedangkan pembuat rasa bersalah, mereka akan merasa rendah diri. Kenapa? Karena mereka takut, karena mereka guru ini menjadi sakit, guru ini menjadi stres nantinya Bapak Ibu ya.
Kemudian di posisi pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Apa hukumannya kalau seandainya terlambat? Apa hadiahnya kalau jawaban kuisnya betul semua, ya? Nah, kemudian sebagai posisi manajer, dampak pada murid yaitu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, itu yang ada pertanyaan-pertanyaan yang akan timbul pada siswa apabila kita berada di posisi manajer ini, Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini pernyataan-pernyataan dan siapa yang mengatakan. Nah, yang mengatakan ini maksudnya dari 5 posisi itu tadi ya, Bapak Ibu ya. Contohnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kenapa di sini ada yang digarisbawahi kecewa sekali? Berarti mengungkapkan ya, yang si guru ini posisinya berada di pembuat rasa bersalah, Bapak Ibu. Ya, karena dia melakukan yang hal A, makanya si guru ini merasa kecewa dengan apa yang dibuatnya. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti dia berposisi sebagai penghukum. Kemudian yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau lakukan demi bapak. Berarti dengan kata lakukan demi ibu, demi bapak, di sana ada unsur-unsur dengan posisi sebagai teman. Kemudian yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini kan ada rewardnya, ada stiker bintangnya. Makanya di sini termasuk ke dalam posisi pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah? Nah, pertanyaan yang terdapat dari dalam diri, ya, menggali dalam diri si murid itu tadi. Kalau kita berada di posisi manajer, kalau ini kamu selalu paling terakhir, selalu aja, ya selalu salah. Berarti posisinya adalah sebagai penghukum. Nah, baik Bapak Ibu ya, itu 5 posisi kontrol. Dan selanjutnya ada yang namanya segitiga restitusi, Bapak Ibu. Dalam membuat sebuah posisi kontrol, yang idealnya tadi kan posisi manajer ya Bapak Ibu ya. Bagaimana cara penerapannya? Kita harus tahu yang namanya segitiga restitusi ini. Nah, apa restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini terdapat pada Gosen 2004. Nah, ciri-ciri dari restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ya. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kalau kita melakukan restitusi, segitiga restitusi itu Bapak Ibu, otomatis kita sudah belajar untuk beranjak menjadi guru yang berposisi sebagai manajer Bapak Ibu ya, karena sudah melakukan beberapa ciri-ciri yang ada di restitusi ini. Lanjut Bapak Ibu, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian cara yang paling baik, ini restitusi diri. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi ya, bukan masalah Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, apabila kita melakukan hal ini, berarti kembali lagi kita sudah berada di posisi sebagai seorang manajer. Nah, selanjutnya. Nah, ini ada segitiga restitusi itu apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, kita menstabilkan identitas terlebih dahulu. Ya, kita stabilkan identitas. Maksudnya itu kita tenangkan siswa kita itu dulu Bapak Ibu. Ya, kita tenangkan. Mungkin anggaplah ada siswa kita yang terlambat seperti manajer tadi ya Bapak Ibu ya. Ini hari udah jam berapa? Kemudian ditanya semua orang, ya pasti ada yang terlambat, pasti ada yang buat salah. Jadi setidaknya apa yang dirasakan oleh siswa itu, oh ternyata bukan saya saja yang melakukan kesalahan, berarti ada lagi orang-orang lain yang selain saya melakukan kesalahan.
Nah, itu contoh dari menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita validasi, kita kita cari ya detailnya di mana kesalahan mereka. Kemudian menanyakan keyakinan yang sudah ada di sekolah kita atau keyakinan yang ada di kelas kita apa-apa saja. Ya, nanti ada videonya ya Bapak Ibu, kita bisa lihat dan nonton sama-sama bagaimana contoh penerapan dari segitiga restitusi itu Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, menstabilkan identitas untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, guru bisa berkata salah satu di antara poin-poin ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi loh nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah salah. Atau kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya seperti apa. Atau kita bisa melakukan, kalau kamu menyalahkan diri kamu terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Nah, ini Bapak Ibu ya, contoh hal-hal yang bisa kita kerjakan, kita lakukan pada saat kita melakukan menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi data, validasi tindakan yang salah. Apa yang bisa kita ucapkan Bapak Ibu? Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu melakukannya kan gitu. Atau kita bisa mengucapkan kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Nah, dari apabila kita melakukan hal tersebut, apabila kita menyampaikan kata-kata ini, pasti ada tersentuh hati mereka dan mengungkapkan apa kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat. Dan kesalahan tersebut tidak kita tuduhkan Bapak Ibu ya. Validasi tindakan yang salah, kita bukan menuduh anak, tapi kita menggali dari dalam diri anak apa tindakan yang mereka lakukan yang salah Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Nah, pastinya tadi kita sudah membuat keyakinan ya. Nah, kita bisa menanyakan pada guru kita nilai apa yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Atau kelas ideal seperti apa sih yang kamu mau? Atau bisa juga kamu ingin menjadi anak seperti apa? Nah, kita tanya. Ya, kita tanya apa yang mereka mau dan apa yang mereka butuhkan Bapak Ibu. Nah, itu berdasarkan juga dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang telah kita buat bersama-sama dengan mereka sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ini ada intervensi 30 detik Bapak Ibu ya, sebelum pada saat melakukan yang namanya segitiga restitusi itu Bapak Ibu ya. Bisa kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. Apakah kamu ingin berbuat yang lebih baik? Kapan kamu siap untuk memulainya ya? Jadi nantinya ini semua kita bisa terapkan Bapak Ibu ya pada saat kita melakukan segitiga restitusi itu. Nah, ini Bapak Ibu ada sebuah video yang penerapan dari segitiga restitusi tadi Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya, itu contoh dari penerapan dari segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang di awalnya kita menstabilkan identitas dulu, ya menanyakan dulu Bapak Ibu ya. Kemudian agar anak itu tidak takut terbuka kepada kita menyamakan diri kita dulu sama mereka.
Kemudian yang kedua, kita melakukan validasi tindakan yang salah. Apa tindakan-tindakan yang kira-kira tidak sesuai dengan peraturannya Bapak Ibu, tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya Bapak Ibu. Nah itu harus keluar dari mulut mereka Bapak Ibu. Bukan kita yang menuduh, kamu tadi tidak datang ya, kamu terlambat ya, kamu gini ya, kamu gini. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Akan tetapi itu semua keluar dari diri mereka Bapak Ibu. Ya, kemudian kita kaitkan dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang telah kita buat sebelumnya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini disiplin positif. Keterkaitannya ya Bapak Ibu dari semua yang kita bicarakan tadi Bapak Ibu ya, ada teori kontrol atau teori pilihan Bapak Ibu ya dari Dr. William Glasser. Ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, makna disiplin di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, di sini ada motivasi ekstrinsiknya, ada motivasi intrinsiknya. Kalau motivasi ekstrinsiknya, yaitu teori ini untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan imbalan. Kalau motivasi intrinsiknya untuk mendapatkan penghargaan terhadap diri sendiri, Bapak Ibu. Ya. Kemudian juga ada nilai kebajikan universal, yang mana nanti nilai kebajikan universal ini berhubungan dengan keyakinan kelasnya. Selanjutnya ada yang namanya 5 posisi kontrol. Ya, kita sudah belajar sama-sama tadi ya Bapak Ibu ya. Yang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman dan termantau itu merupakan motivasi ekstrinsik, dan motivasi intrinsiknya ada pada posisi manajer Bapak Ibu. Kemudian tidak hanya itu saja Bapak Ibu, kita membahas tadi tentang 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia itu ada sebagai kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kemudian kesenangan dan kebebasan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu semua, kira-kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri sambutan yang meriah kepada Miss Mulia, CGP calon guru penggerak angkatan 8. Nah, dari hasil paparan dari Miss Mulia tadi, kita sudah melihat beberapa kesimpulan bahwa menurut teori yang ada, kita sebaiknya katanya berubah untuk pendidikan yang lebih baik. Kita harus merubah posisi kita yang tadinya cuma sebagai guru, sebagai teman, harus ditingkatkan lagi menjadi manajer katanya. Nah, untuk kepahaman, menguji kepahaman kita tentang materi yang telah dipaparkan oleh Miss Widya, kami mohonkan kepada audiens untuk memberikan beberapa pertanyaan atau beberapa kritikan atau beberapa saran yang membangun. Untuk itu kepada audiens kami persilahkan. Ada Bu Lila? Bu Jian? Oke, kepada Bu Jian kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk pemaparan tadi. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Miss Widya sudah dipesertakan bergabung di sini sehingga saya mendapatkan banyak pengalaman. Untuk saya pribadi banyak sekali pengalaman di sini. Kita bisa membedakan sendiri mana yang hukuman. Tapi di sini ada yang saya ingin bertanya. Jatuhnya ke pertanyaan ya, Miss. Di sini saya ingin bertanya. Misal ya, kalau seandainya saat pembelajaran berhubung saya matematika, nah saat pembelajaran misalnya ada anak yang terlambat, kita udah bikin kesepakatan, tapi udah ada kesepakatannya. Jika anak terlambat, baik itu 5 menit, tidak ada waktu, yang penting dia jatuhnya terlambat, maka anak tersebut wajib menghafal perkalian 3 buah perkalian per dia terlambat. Pertanyaan saya di sini, apakah posisi atau yang sudah saya berikan ini termasuk ke dalam hukuman atau disiplin positif?
Mungkin itu aja ya. Makasih ya, Miss. Oke, kita tampung dulu ya pertanyaan dari pujian. Siap-siap ya, Miss, untuk menjawabnya. Kami mintakan 2 buah lagi pertanyaan atau saran. Mungkin dari Ibu Ulfa. Bisa Ibu Ulfa? Oke, kepada Ibu Ulfa kami persilakan. Terima kasih. Materi yang disampaikan oleh Bu Fida itu sangat menarik sekali karena permasalahan yang disampaikan memang sesuai dengan kondisi saat kita bersekolah pada hari ini. Yang mau saya tanyakan, bisa nggak Ibu Miss Vidya memberikan contoh bagaimana nanti kalau sesuatu yang sudah sering-sering terlambat sampai kita titik jenuhnya, mau kita apakan bagusnya siswa tersebut, apakah kita beri hukuman yang bagaimana? Cuma itu saja yang mau saya pertanyakan kepada Miss Vidya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kami sudah menerima audiens 2 dari cewek. Dan dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami mintakan 1 audiens yang berasal dari cowok kepada Bapak Febrian. Mungkin bisa memberikan masukan. Silakan kepada Bapak Febrian, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan mencoba tanya kepada Miss Vidya. Setelah melaporkan hasil dari modul CDP, itu bertanya ini Miss, bagaimana kita melaksanakan, misalnya ada siswa yang telah kita tegur gitu, dan kita beri sanksi ya. Jadi terus-terusan dia melakukan kesalahan yang sama gitu, Miss. Jadi apakah kita ya begitulah, Miss. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Untuk menanggapinya, kami persilakan kepada Miss Vidya untuk memberikan penjelasan yang akurat sehingga tidak ada lagi keraguan, sehingga kita bisa meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita. Kepada Miss, kami persilakan. Baik, terima kasih banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Ternyata di siang ini ya banyak sekali yang antusias dengan materi yang saya paparkan Bapak Ibu ya. Baiklah Bapak Ibu, tidak lama-lama lagi ya Bapak Ibu, kita mulai dari pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Jian ya, yang mana tadi pertanyaannya mengajar matematika tapi telat 5 menit ya, telat 5 menit, kemudian dikasih sanksi ya, dikasih sanksi, kemudian apakah itu termasuk hukuman atau disiplin positif? Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu Bapak Ibu Bujian, hukuman atau hal yang disuruh kerjakan itu sudah dibicarakan sebelumnya atau belum? Sudah ada peraturan kontrak atau kontrak pembelajarannya. Kalau sudah ada kontrak pembelajarannya dan sudah disepakati oleh semua warga kelas, baik itu anak maupun ibu Jian, berarti hal tersebut sudah termasuk ke dalam konsekuensi ya. Kenapa? Karena kontrak yang dibuat itu posisinya itu tidak satu arah, melainkan berada di 2 arah, antara ibu Jian dan anak. Yang namanya hukuman itu posisinya satu arah, kita saja yang kasih, kita saja yang kasih. Anak harus ini, anak harus ini, anak harus ini. Tapi anak itu rela tidak melakukannya.
Atau yang dilakukan itu secara spontan atau tidak? Kalau seandainya secara spontan, berarti itu termasuk kepada hukuman. Namun kalau seandainya yang Bu Jian kasih itu ibaratnya sebelumnya sudah ada deal sama anak-anak ini, berarti itu termasuk ke dalam disiplin positif atau termasuk ke dalam konsekuensi yang dikasih. Seperti itu Bu. Bagaimana menurut Bu Jian? Terima kasih. Oke, terima kasih ya Bu Jian ya. Selanjutnya tadi Bu Ulfa ya. Bu Ulfa tadi bertanya siswa yang terlambat yang terus-menerus dilakukan ya. Saya sebenarnya agak insecure dengan guru BK yang bertanya langsung kepada saya Bapak Ibu ya. Yang harusnya kita sama-sama belajar sebenarnya Bapak Ibu. Tapi ini guru BK langsung, ya mau tak mau saya harus coba untuk menjawab ya. Walaupun tidak sempurna, tapi saya akan mencoba Bu Ulfa. Siswanya terlambat terus-menerus. Kemudian sudah capek gurunya ya. Mau diapain anak ini? Mau dikeluarin susah. Mau ditahan di sekolah juga susah Bapak Ibu ya. Kembali lagi Bapak Ibu ya, kita sebagai apa di sana? Posisi kita saat berhadapan dengan siswa itu, apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Yang mana kita lihat tadi Bapak Ibu ya, penjelasannya apabila anak itu selalu saja melakukan hal yang sama, salahnya itu saja, setiap hari itu dia lagi, lu lagi Bapak Ibu. Kita lihat dulu ke dalam diri kita Bapak Ibu. Kita menghadapi dia ini, si anak ini, posisinya sebagai penghukum atau sudah sebagai manajer. Mungkin yang posisi sebagai manajer yang belum kita coba ya Bapak Ibu ya. Selama ini kita kan mencobanya, mungkin saya pribadi ya, mencoba sebagai penghukum atau sebagai teman Bapak Ibu. Ya iya, anak ini melakukan hal kesalahan yang sama, atau sama saya mereka anteng, tapi sama guru lain ya terserah, bodo amat katanya. Nah mungkin kita coba perbaiki dari diri kita dulu Bapak Ibu ya. Posisinya kita dulu mungkin yang kita coba untuk perbaiki. Baru nanti kita evaluasi lagi anak ini seperti apa. Gitu loh Bu Ulfa. Kira-kira bagaimana Bu Ulfa? Gimana Bu Ulfa? Udah, terima kasih. Selanjutnya dari Pak Rian. Nah, sudah ditegur, sudah diberi sanksi juga, tapi masih melakukannya. Sama juga. Sama itu sebenarnya ya. Lihat lagi kitanya Bapak Ibu. Bukan berarti saya menyalahkan posisi kita gitu loh, karena kita sama-sama baru belajar di sini ya. Kita sama-sama baru belajar, mari kita sama-sama lihat sebaiknya seperti apa. Mungkin dengan adanya perubahan posisi ini ada hal-hal yang lebih baik yang kita dapatkan nantinya gitu loh. Yang awalnya udah ibaratnya udah berbusa mulutnya ngomong itu saja sama orang yang itu saja. Nah kita coba alihkan posisinya lagi. Kalau sudah beralih posisi masih tetap sama, berarti di sana kita lakukan evaluasi lagi nanti kepada anak tersebut. Seperti itu Pak Rian. Yes. Mungkin lagi jadi untuk pemberi hukumannya tidak boleh ya? Sebenarnya untuk memberikan hukuman itu tidak boleh atau tidak disarankan. Nah, akan tetapi ya kan kalau hukuman itu kan bersifat satu arah, bersifat spontan gitu loh. Nah, akan lebih baiknya hukuman itu kita alihkan ke konsekuensi Bapak Ibu. Konsekuensi itu maksudnya kita bicarakan dulu. Ini nanti kamu kalau nggak nyampe di lapangan jam sekian, kamu akan ini loh, kamu dapat ini loh. Nah kalau sudah ada deal, berarti itu baru yang namanya konsekuensi. Tapi kalau misalkan Pak Rian di lapangan, ini anak baru datang setelah 10 menit lari di lapangan, Pak Riannya sama anak yang lain. Kemudian kamu lari 5 kali keliling lapangan, tanpa ada ucapan atau tanpa ada pembicaraan sebelumnya, berarti itu termasuk hukuman Pak Rian. Berarti harus ada kesepakatan ya? Yes, harus ada kesepakatan kelas, harus ada yang namanya keyakinan kelas dulu. Dari keyakinan yang kita dapatkan, keyakinan yang kita bikin bersama, baru muncul konsekuensi. Ya, silakan Bu. Berarti bisa kita alihkan siswa tersebut ke budaya positif itu, Miss? Iya. Harus. Seperti ya. Oke, Bapak Ibu.
Yang saya kembalikan kepada MC atau moderator, silakan Bu. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah masih ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Atau masih ada kritik dan saran? Atau Bapak Ibu? Ya, terima kasih Bu Nila. Silakan Bu Nila. Terima kasih kami ucapkan kepada moderator. Tadi kan kita ada 5 posisi kontrol dunia ya. Ada posisi hukum, posisi Pemberkasan salah, kemudian teman, kemudian pemantau dan manajer. Nah dari kelima itu yang mau saya tanyakan, dari posisi ini kalau menurut Wikipedia mana yang bagus, kira-kira mana yang bagus? Tapi kalau menurut saya pribadi semuanya bisa kita pakai, tergantung dengan kondisi anak. Karena tidak harus kalau yang bagus itu manajerial, tidak harus manajerial. Ini menurut pendapat saya. Kita lihat kondisi anak, karena tidak semua anak harus. Ada anak yang bisa dibawa sebagai teman baru dia patuh. Ada anak yang dibawa dulu diberi rasa sebagai kita sebagai rasa bersalah, baru dia bisa diikuti. Ada yang tidak mempan anak dengan seperti itu. Jadi kalau menurut pendapat saya sendiri, kelima-limanya bagus sesuai dengan kondisi anak. Mungkin itu pendapat saya. Terima kasih. Baik, Bu Nila tadi bertanya, semua posisi itu bagus, tapi ada kapan dipakai, kapan diterapkan. Ya sebenarnya selama ini pun kita juga melakukan hal tersebut, ya. Kita juga melakukan hal tersebut, tapi ada kalanya berhasil dengan anak A, ada kalanya gagal dengan anak B. Ya tergantung kita, ya tergantung kita berada di posisi mana. Namun dari kita yang telah kita pelajari dari 5 posisi kontrol ini, yang si ibu tadi itu bilang, ya. Alangkah lebih baiknya kita coba yang seperti kasus Bu Ulfa dan kasus Pak Rian tadi ya, kita coba untuk menjadi posisi manajer. Karena di posisi manajer yang belum kita coba, betul tidak Bu? Ya. Nah, mungkin ya sesuai dengan kasusnya itu tadi, kira-kira gitu loh. Ya saya tidak mau menyalahkan yang telah terjadi atau apa segala macamnya. Yang penting kembali ke diri kita. Mana yang terbaik itu yang kita pakai. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Miss Widya tentang penjelasannya, sehingga kita bisa belajar pada hari ini bahwa sebagai seorang guru sebaiknya kita harus meningkatkan kemampuan kita, di mana kita harus menjadi seorang manajer yang baik, sehingga pendidikan kita harus bisa meningkat baik dan menjadi lebih baik dari hari ke hari. Tepuk tangan yang meriah kepada Miss Widya. Oke, semoga yang Miss lakukan bisa menjadi ladang amal dan menjadi amal soleh bagi kita semua. Bapak Ibu, demikianlah kegiatan kita pada hari ini. Akhir kata kita ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, ya, otomatis kita harus tahu bagaimana keyakinan kelas. Nah, sebelumnya pernah dengar tidak yang namanya keyakinan kelas? Tidak kan? Biasanya dengarnya apa? Peraturan. Nah, yang namanya peraturan dengan keyakinan itu berbeda, ya. Bedanya di mana? Kalau peraturan itu Miss yang kasih sama kalian, tidak boleh telat, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Dan kalian tinggal, oke Miss, biasanya seperti itu, ya kan? Berbeda halnya dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas, peraturan-peraturan tersebut dapatnya dari kalian. Kalian yang bikin, kita bersama-sama yang membikin, ya, membuat kita bersama-sama. Berbeda dengan peraturan kan bisa bikin sendiri. Kalau keyakinan kita bikin bersama-sama. Nah, sekarang ada beberapa tahapan untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Di sini kalian sudah
tidak boleh pakai perhiasan, tidak boleh memakai sepatu warna-warni, tidak boleh membuli satu sama lain, tidak boleh membeda-bedakan teman, tidak boleh bolos sekolah tanpa izin kepada guru kita yang mengajar, tidak boleh memakai e-kelas atau guru mata palsu, tidak boleh cabut, tidak boleh memakai sepatu warna-warni, tidak boleh terlambat, tidak boleh membuang sampah sembarangan, dilarang memakai perhiasan, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh pakai banner, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh memakai cikut, tidak boleh memakai perhiasan, dan tidak boleh membawa make up. Ya, itu semua merupakan peraturan yang ada di sekolah kita atau di kelas kita, ya kan? Sekarang peraturan-peraturan ini kan menggunakan kata tidak, menggunakan kata dilarang. Nah, itu merupakan kata negatif. Nah, sekarang mulai dari Chris, ya. Gantian nanti coba tulis kalimat positif, ya, dari peraturan-peraturan yang ada di sini. Kira-kira nih menurut Chris mana yang peraturannya yang sama? Coba kita cari. Berarti peraturan yang sama nanti itu satu aja. Misalkan tidak boleh datang terlambat, ada berapa gua di sini, ya kan? Ada berapa gua di sini? Berarti itu satu saja. Kita bikin kalimat positifnya. Banyak. Oke, ada 4. Coba Chris bikin nomor 1. Apa kira-kira kalimat positifnya? Terus terima kasih, harus datang tepat waktu. Berarti peraturan yang pertama. Ya, silakan tulis. Terima kasih. Siapa lagi yang bisa? Oke, silakan. Si Caca. Ya. Coba pilih mana? Kira-kira. Coba Caca bikin nomor 2. Kalimat positifnya. Ya, tidak boleh memakai sepatu warna-warni, tidak boleh memakai sepatu warna-warni, ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau coba? Ya, silakan.
kalimat negatifnya? Tidak boleh terlambat. Coba bikin. Siapa bikin? Bisa bikin 1 sampai 8 ini. Ke depan. Iya. Oke, sudah ya. Nah, sekarang untuk kalimat positifnya, kita bantu sama teman kita yang satu ini. Silakan. Dari yang kalimat negatif ini, jadikan kalimat positif. Yuk. Iya. Kemudian yang memakai sepatu hitam. Lihat ya, memakai sepatu hitam. Kemudian memakai jilbab juga. Lihat, memakai anak jilbab. Kemudian membuang sampah. Bisa terlihat? Lihat ya. Buang sampah. Menyimpan HP. Rasakan ya. Kemudian menghargai teman. Rasakan, hargai. Teman. Kemudian mengikuti pelajaran. Rasakan, menghargai, mengikuti pelajaran. Ya, jadi ini tabel Y-nya, ini tabel T-nya.
Sedang menyeramkan. Menyeramkan. Menyeramkan telah. Menyeramkan. Number 2. Tidak boleh. Tidak boleh. Number 3. Dan diberikan dulu. Diberikan dulu. Terus lawannya diberikan dulu. Dia setelah terus dia mau tidak dulu. Nah, ya lah. Selesai, kalau sudah selesai kasih gini, ini kemudian ditempel, kemudian tanda tangan, kasih nama kalian. Pakai pena. Pena ini. Jadi artinya apa? Artinya kita sama-sama ya menyepakati keyakinan kelas yang telah kita bikin dengan cara kita menandatangani dan kasih cap tempel jari kita ya. Kasih nama ya, silakan siapa dahulu. Coba Paling atas sama terserah mau kasih gimana. Terserah saya acak-acakan. Nah, tanda tangan lagi. Nama?
ingat selalu, yaitu harus kita tempel. Betul sekali. Di mana tempat yang bisa kita ingat? Sana ya. Oke, ada yang bisa bantu Miss? Deal? Deal kalau deal? Kita tempel di sini. Rupi. Oke, terima kasih. Rafael sama Lutfi. Nah, jadi ini semua